Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Saudara kasih Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada dari GKPB Jemaat Kristus Kasih Jalan Debes nomor 6 Denpasar melalui program Sapaan Kasih edisi hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita memulai hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk berdoa dan juga merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah penguasa semesta, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan. Kami boleh menerima hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan kami percaya bahwa hari ini, hari esok, dan seterusnya, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami hendak mengawali hari ini dengan syukur dan sukacita. Bahkan juga kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan firman yang hendak kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami beroleh hikmat dan menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan diambil dari 2 ayat puji dan janji dari kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-8 dan juga Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 44. Saya akan membaca melalui terjemahan baru edisi yang kedua. Dan firman Tuhan berbunyi sebagai berikut, Mazmur 116 ayat 8. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dari Perjanjian Baru diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 8 ayat 43 sampai dengan ayat 44 yang berbunyi sebagai berikut. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan 2 ayat dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru yang mengungkapkan akan pemeliharaan Tuhan dan kuasa iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang pertama saudara dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 8. Berisikan rasa syukur pemazmur. Mengapa? Karena Tuhan sudah meluputkan dia dari maut, dari air mata dan kaki yang tersandung. Apa maknanya? Ayat ini mencerminkan pemeliharaan ilahi. Pemazmur merasakan bahwa dia mendapatkan keselamatan rohani dari kematian yang kekal, mendapatkan penghiburan dari penderitaan, dan pemazmur merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun kita tahu bahwa pemazmur hidupnya juga tidak selalu baik-baik saja. Dia mengalami pergumulan yang berat, namun dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan memulihkan pemazmur. Ayat yang kedua dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44. Apa yang kita dapatkan? Kisah seorang perempuan yang dalam penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Dan tidak ada yang dapat menyembuhkan dia. Namun setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia dipulihkan. Saudara, jubah ada maknanya. Kalau dalam Alkitab kita diingatkan bahwa jubah itu bermakna perintah-perintah Tuhan dan kekudusan serta penegasan akan identitas
sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Dan jubah-jubah itu juga memberi makna, pengharapan terhadap Sang Mesias. Nah, kalau perempuan ini kemudian menjamah jumbai, itu berarti apa, saudara? Berarti iman perempuan tersebut yang meski dalam kelemahan dan najis menurut tradisi Yahudi, namun dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Menjamah Sang Mesias yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sapaan kasih hari ini mengingatkan kepada kita untuk bersyukur atas pemulihan, atas pemeliharaan yang Tuhan beri kepada kita semua. Oleh karena itu apa yang kita kerjakan, saudara? Hiduplah dalam rasa syukur. Hiduplah senantiasa dalam sukacita. Dan kemudian, saudara kasih Tuhan, hidup dalam iman dan pengharapan. Perempuan itu tidak menyerah selama 12 tahun menderita. Dia cari Yesus. Bagi kita cari Tuhan Yesus, berdoa dengan tekun dalam iman yang teguh. Yang berikut, mari hadapi segala pergumulan bersama dengan Tuhan. Kita tahu hari esok, tidak tahu apa pergumulan yang mungkin kita akan hadapi. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada beserta. Dalam situasi yang sulit, datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberi kita pemulihan, pemeliharaan, dan damai sejahtera. Berharaplah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan memberi mujizat kepada kita semua. Amin. Mari sekarang kita menyanyikan PBA nomor 206, Mujizat Itu Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, mengingatkan kami bahwa Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau memberikan kami pemulihan, Engkau memberikan kami mujizat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Maka kami berserah ya Tuhan. Ketika hari ini kami akan bekerja, ketika hari ini anak-anak kami akan sekolah, ketika hari ini kami semua akan beraktivitas, baik yang di kantor, di pasar, baik yang bekerja di sektor swasta maupun negeri, baik yang sebagai anggota, baik pertahanan maupun keamanan, TNI maupun kepolisian. Tuhan berkati kami semua. Kami juga dalam doa, biarlah kasih kuasa penyertaan Tuhan berlaku pada setiap kami, hamba-hamba-Mu, para opa, oma, warga senior, para bapak dan ibu, para suami dan istri, dalam persekutuan kaum bapak dan juga kaum ibu. Berdoa untuk para pemuda dalam persekutuan pemuda, demikian juga anak-anak dalam persekutuan anak sekolah minggu dan remaja. Berkati mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, Tuhan sertai. Jadikan kami semua taat kepada Tuhan, jadikan kami semua bersandar kepadamu dan mengalami mujizat-mujizat-Mu. Kami membawa dalam doa untuk negara Indonesia yang kami kasih ini. Berkati pemerintah-pemerintah dari pusat sampai daerah. Berkati daerah kami, di Pulau Bali, kota kami dan pasar. Berkati gereja kami, sekaligus program-program yang dilaksanakan, program pembangunan gedung gereja yang bersih berlangsung. Tuhan berkatilah. Berkati juga persekutuan gereja-gereja, pelayanan-pelayanan gereja, termasuk secara sinodal, GKPB,
Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga membawa doa untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Ketika mereka dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Mereka dirawat di rumah, Tuhan jamah dan pulihkan. Mereka yang bergumul, Tuhan berkati, berikan jalan keluar. Mereka yang dalam perjalanan, Tuhan sertai. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka semua dalam sukacita dan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami. Kami memulai hari kami ini di hari Selasa 14 Oktober ini, tahun 2025, dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan kasih kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.